Saat ini kita berada di Pendopo Agung Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Di tempat ini banyak sekali ditemukan bukti-bukti bahwa di sini adalah bekas istana kota raja. Di samping di sini adalah tempat pembacaan Sumpah Amukti Palapa yang dilakukan oleh Patih Gajah Mada. Di sini juga terdapat beberapa umpak-umpak ya. Kita lihat di depan kita ini teman-teman ya. Ini adalah umpak-umpak peninggalan era kerajaan Majapahit yang ditemukan di area Pendopo Agung Trowulan. Ya, beberapa juga ditemukan seperti lingga ya, situs lingga. Dan kita lihat ini adalah relief-relief baru ya yang dibuat oleh Kodam 5 ya, tentang penobatan Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit pertama, teman-teman. Dan ini adalah sebuah batu lingga yang tertancap dan tidak berujung. Konon ini ditancapkan oleh Mahapatih Gajah Mada yang pernah dibuldoser namun tidak bisa ya. Kita lihat ini teman-teman. Dan di depan kita ini adalah tempat pembacaan Sumpah Amukti Palapa oleh Mahapatih Gajah Mada yang disaksikan oleh Tribuana Tunggadewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Kali ini kita berada di area Pendopo Agung Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kita berada di area parkir ya, di Pendopo Agung ya. Parkir yang sangat luas sekali, dan di tempat ini sering diadakan acara-acara tertentu ya teman-teman ya. Kita lihat ya. Ini pas di depan Pendopo Agung. Konon ya, di dalam Pendopo Agung ini banyak sekali ditemukan peninggalan-peninggalan sejarah ya, terutama umpak-umpak dan beberapa batu lingga, dan juga ada tiang yang ditancapkan oleh Mahapatih Gajah Mada yang tidak berujung. Konon pernah dibuldoser namun tidak mampu untuk melakukan buldoser itu. Di sini juga Mahapatih Gajah Mada mengucapkan Sumpah Amukti Palapa yang disaksikan oleh Raja ketiga Majapahit, yaitu Tribuana Wijaya Tunggadewi. Di depan kita adalah patung Mahapatih Gajah Mada yang dibuat oleh Kodam 5 Brawijaya, teman-teman ya. Kita lihat ya, yang cuman setengah badan ini adalah gambar daripada Mahapatih Gajah Mada. Dan beberapa prasasti yang ditulis oleh Pangdam 5 Brawijaya di depan kita ini ya. Kita akan terus telusuri area lokasi Pendopo Agung Trowulan ini, teman-teman ya. Selain Pendopo Agung ini, teman-teman ya, di area sekitar lokasi banyak sekali ditemukan peninggalan-peninggalan bersejarah era kerajaan Majapahit, seperti umpak-umpak ya, dan juga ada beberapa dua lingga yang ada di area lokasi ini. Ini adalah tampak dari depan Pendopo Agung Trowulan ya. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa bangunan ini adalah peninggalan kerajaan Majapahit ya. Mungkin seperti ini dulu. Dan kita lihat ini adalah di dalam Pendopo Agung ya, dengan ruang yang terbuka dengan batu marmer di bawahnya, sehingga di sini sangat sejuk dan enak dibuat bersantai, teman-teman ya, karena suasana yang adem ayem di tempat ini ya. Dan di sebelah barat itu adalah beberapa relief-relief ya, relief-relief gambaran daripada tempat daripada penobatan Dyah Wijaya menjadi Raja Majapahit pertama ya. Kita akan dekati relief-relief itu ya. Dan di depan kita adalah nama raja-raja Majapahit yang pernah menjabat ya, dari Raden Wijaya hingga raja terakhir.
Relief ini mengisahkan saat Raden Wijaya dinobatkan sebagai Raja Majapahit pertama. Di situ banyak sekali pasukan Majapahit dan para dayang-dayang di Majapahit ya, penari-penari ya, disambut dengan banyaknya penari-penari dan juga kegiatan spiritual di tempat ini. Resi-resi Majapahit yang menjadi saksi penobatan Raden Wijaya menjadi Raja Majapahit pertama yang bergelar Sri Kertarjasa Jayawardana. Dan di depan kita ini adalah prajurit Majapahit, teman-teman ya. Begitu banyaknya ya menyaksikan penobatan Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit pertama. Dan di situ disandingkan dengan Dyah Gayatri ya, ibu dari Tribhuwana Wijaya Tunggadewi yang menjadi istri sah Raden Wijaya, dan yang lain adalah selir-selir daripada Raden Wijaya, teman-teman ya. Banyak sekali Majapahit yang menyaksikan ya, dan beberapa resi yang melihat penobatan Raden Wijaya sebagai raja pertama di kerajaan Majapahit ini, teman-teman. Ya, kita ini adalah nama-nama Panglima Kodam Wijaya, karena area tempat ini menjadi tanah daripada Kodam 5 Brawijaya. Jadi mulai pertama hingga terakhir adalah nama Panglima yang menjabat. Dan di depan kita ini adalah beberapa temuan-temuan umpak-umpak yang ditemukan dan dikumpulkan di tempat ini. Dan ada satu batu lingga ya, yang menancap di sini ya. Kita lihat di depan kita itu. Ini adalah umpak-umpak yang ditemukan di area lokasi ini. Yang jelas umpak-umpak ini dulu menjadi dasar daripada tiang penyangga untuk pendopo atau istana yang pada waktu itu di area kota Raja Majapahit, teman-teman ya. Jika dilihat dari umpak-umpak ini, saya yakin tiangnya pasti besar, teman-teman ya. Inilah temuan daripada umpak-umpak di area tempat ini, teman-teman ya. Banyak sekali peninggalan kerajaan Majapahit yang ditemukan ya. Tempat ini diyakini sebagai istana kota raja. Kita lihat banyak sekali ya teman-teman, umpak-umpak yang ditata sedemikian rupa ya. Jika dilihat dari potongan umpak-umpak sebesar ini, saya yakin tiangnya sangat besar sekali, teman-teman ya. Namun kenapa yang tersisa hanya umpak-umpak ya? Namun tiangnya sudah hilang, tidak ada. Di depan kita ini ada situs lingga ya teman-teman ya. Yoninya tidak ada, entah kemana yoni itu, teman-teman ya. Ya, beberapa potongan batu andesit ya di tempat ini ya, yang sudah ditata sedemikian rupa ya. Kemungkinan tempat ini memang dulu adalah bekas daripada istana kota raja, teman-teman ya. Kita lihat ini teman-teman ya. Ini adalah temuan-temuan di area lokasi ini yang dikumpulkan oleh para pengurus tempat ini ya. Coba masuk di area lokasi temuan situs tiang yang ditancapkan oleh Gajah Mada. Konon tiang dari batu ini tidak berujung ya. Menurut informasinya seperti itu. Katanya pernah dibuldoser, namun bulldozer itu tidak mampu untuk mengangkat tiang yang menancap di bumi ini, teman-teman ya. Namun hanya menyisakan miring saja itu.
Ya, kita coba mendekati batu tiang ya yang menancap di tempat ini teman-teman ya. Kita lihat ini ya. Konon ini dulu asalnya berdiri, namun setelah dibuldozer menjadi miring, dan bulldozer itu tidak mampu untuk mengangkat tempat ini. Kita lihat ini, subhanallah, banyak sekali ya bekas-bekas aroma dupa dan juga bunga-bunga yang bertebaran di tempat ini ya. Karena tempat ini saat ini memang disakralkan oleh bagi para pelaku spiritual ya. Karena dianggap ini adalah peninggalan daripada Sang Mahapatih Gajah Mada ya, pemersatu Nusantara teman-teman. Di area tempat ini juga adalah tempat pembacaan Sumpah Amuktipalapa yang dilakukan oleh Mahapatih Gajah Mada. Di sisi lain, makam panggung ini juga adalah tempat pertapaan Dyah Wijaya, Raja Majapahit pertama ya teman-teman. Di tempat inilah yang menjadi saksi kejayaan daripada Majapahit ya. Karena pada waktu pembacaan Sumpah Amuktipalapa adalah rajanya dipimpin oleh Tribuana Wijaya Tunggadewi yang menyaksikan langsung pembacaan Sumpah Amuktipalapa itu teman-teman ya. Kita akan coba bergeser mendekati makam panggung di tempat ini ya teman-teman ya. Di area makam ini banyak sekali ditemukan batu bata kuno ya. Dan kita lihat di bawah ini ya, yang kita lewati ini adalah batu bata kuno yang bertebaran teman-teman ya. Ini membuktikan bahwa tempat ini dulu adalah sebuah bangunan yang mungkin adalah bangunan istana kota raja. Dan ini adalah makam panggung ya. Makam panggung ini adalah saksi di mana Mahapatih Gajah Mada pernah mengucapkan Sumpah Amuktipalapa. Dan juga tempat ini menjadi tempat pertapaan Raden Wijaya. Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan informasi yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam Merayu, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.